Nah, tanya sampai di situ, kekejaman Ed berlanjut setelah dia membantai Clarnell dengan sangat ganas yang notabene itu adalah ibunya. Halo gengs, welcome back to my YouTube channel dengan gua Arnold di sini. Nah, pada video kali ini gua pengen ngelanjutin cerita gua yang di part pertama sebelumnya. Cerita di mana gua menceritakan sebuah kisah atau kasus pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh serial killer yaitu si Edmund Kemper. Nah, di video part kedua ini gua akan menceritakan kembali detail dari kasus pembunuhan terhadap beberapa mahasiswi di kota Santa Cruz beserta ibu dan juga sahabatnya. Yang di video sebelumnya, di part pertama, gue udah menceritakan kasus pertama pembunuhan yang dilakukan si Edmund Kemper sejak dia remaja. Dia membantai kakek dan neneknya. Nah, buat kalian yang baru mampir di video ini, gue sarankan kepada kalian untuk nonton video di part pertama sebelumnya, agar jika kalian nonton video ini akan lebih nyambung lagi. Nah guys, tanpa berlama-lama sebelum gua lanjut lagi untuk menceritakan kelanjutan dari kisah pembunuhan yang dilakukan si Edmund Emil Kemper di kota Santa Cruz, gue pengen kalian support dan dukung channel gua dengan cara kalian subscribe, like, dan share, serta komen jika kalian suka dengan videonya. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita get into the story, and the story begin. Nah, sedikit informasi buat kalian bahwa si Edmund Kemper ini pernah beberapa kali tercatat bekerja di beberapa tempat sebagai pekerja kasar sebelum pada akhirnya dia diterima dan bekerja di divisi transportasi jalan raya di negara bagian California, gengs. Nah, saat Kemper dan ibunya tinggal bersama setelah pembebasannya tersebut, hubungan keduanya itu tidak kunjung membaik. Justru malah bertambah buruk ya. Dan hingga suatu hari si Edmund Kemper ini berselisih paham kembali dengan ibunya, bertengkar hebat. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumah ibunya dan pindah ke sebuah apartemen yang disewanya. Dari hasil gaji yang tidak seberapa, dia membeli sebuah motor yang dipakainya untuk bekerja sehari-hari. Dan terkadang dia kembali pulang ke rumah ibunya. Jadi bukan berarti setelah kepindahannya ke apartemennya itu, si Edmund Kemper akhirnya memutuskan tali silaturahmi. Enggak, dia tetap masih terlihat pulang ke rumah ibunya. Dalam rangka pulang ke rumah ibunya ini, si Edmund Kemper itu biasanya meminta uang kepada ibunya karena dia sering menunggak ya bayar sewa dari apartemennya sendiri dan juga untuk kebutuhan makan sehari-hari yang tidak tercukupi. Karena di perusahaannya tersebut, si Edmund Kemper ini digaji dengan gaji yang sedikit rendah. Nah, pada saat itu, satu ketika si Edmund Kemper pulang ke rumah ibunya, dia melintasi sebuah jalan raya di kota Santa Cruz. Dia mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dia ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang. Untungnya saja si Edmund Kemper ini tidak cedera serius. Namun motornya ini ringsek, rusak luar biasa dan tidak bisa lagi untuk dikendarai. Nah, dari kecelakaan tersebut, si Edmund Kemper menuntut si pelaku penabrakan dirinya dengan sejumlah uang, yaitu sekitar 15.000 US dollar. Atau jika mengikuti inflasi di tahun ini, tahun 2020 itu sekarang mungkin sudah sekitar 90.000 US dollar ya. Jadi angka yang cukup fantastis. Nah, dari uang tersebut akhirnya si Edmund Kemper membelikan sebuah mobil. Nah, mobil inilah gengs yang menjadi properti pada akhirnya di dalam melancarkan aksinya untuk menghabisi para korbannya. Nah, sedikit informasi lagi nih, bahwa kota Santa Cruz ini terkenal dengan surganya para hitchhikers. Selain kota Santa Cruz ini dikenal dengan aman dan damai, kota ini dikenal dengan para hitchhikers. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu hitchhikers, hitchhikers ini adalah orang-orang yang sering meminta tumpangan yang mencegat mobil di pinggir jalan dengan cara mengacungkan jempol ke atas. Nah, dan rata-rata para hitchhikers di kota itu adalah para mahasiswi dan mahasiswa yang sedang melakukan studi di beberapa university di kota Santa Cruz. Jadi jika mereka ingin melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat lain, cara praktis yang mereka lakukan adalah dengan cara mencegat mobil dan menumpang mobil-mobil yang lewat di pinggir jalan itu. Nah, inilah yang menjadi celah pintu masuk dari si Edmund Kemper, bahwa dengan cara inilah si Edmund Kemper melakukan aksinya. Hanya dalam rentang waktu sekitar 11 bulan antara Mei 1972 hingga April 1973, Edmund Kemper telah tercatat membunuh kurang lebih 8 orang. Di antaranya 5 orang mahasiswi, 1 orang pelajar sekolah menengah atas, dan diakhiri dengan membunuh ibu kandungnya sendiri dan juga sahabat dekat ibunya, gengs. Nah, dalam sesi wawancara dengan psikiater, ketika si Edmund Kemper tertangkap, dia mengatakan bahwa dia akan selalu keluar pergi mencari mangsanya setelah bertengkar dengan ibunya, sebagai pelampiasan amarah dan pemuas nafsu seksualnya. Dia juga sempat mengatakan bahwa target utamanya itu sendiri adalah ibunya. Nah, berikut ini adalah detail dari peristiwa kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap ke-8 korbannya.
Pada tanggal 7 Mei 1972, si Edmund Kemper sedang mengemudi di daerah Berkeley ketika dia memberikan tumpangan kepada dua anak laki-laki berusia sekitar 18 tahun menuju ke sebuah kampus di sana. Nah, sesampainya di kampus tersebut, dua anak laki-laki itu kembali meminta tolong kepada si Edmund Kemper ini untuk mengantarkan teman wanitanya yang kebetulan juga mahasiswi di kampus itu. Mereka adalah Mary Ann PC dan Anita Lucchesa. Siapa yang menyangka bahwa anak laki-laki itu telah menyerahkan teman perempuan mereka kepada seorang predator yang sangat ganas. Nah, dalam mobil tersebut, si Mary Ann dan Anita dengan sengaja nih diajak berputar-putar atau berkeliling-keliling oleh si Edmund Kemper ini kurang lebih sekitar 1 jam. Sebelum akhirnya mereka sampai di suatu tempat di daerah Alameda, California, sebuah daerah pegunungan dengan hutannya yang sangat lebat. Di sanalah si Ed melancarkan aksinya dengan pertama-tama memborgol si Mary Ann terlebih dahulu, kemudian mengunci Anita di bagasi belakang mobilnya. Nah, yang menjadi korban pertama dari pembunuhan kedua wanita ini adalah si Mary Ann dengan mencekik lehernya, kemudian menusuknya dengan pisau berkali-kali, lalu setelah si Mary Ann ini mati, akhirnya dia membunuh si Anita dengan cara yang sama. Dalam kesaksiannya saat Kemper akan memborgol tangan si Mary Ann, Ed ini tidak sengaja menyentuh payudara si Mary Ann dan itulah yang membuat hasrat seksualnya bangkit, gengs. Kemper kemudian menempatkan dua wanita tersebut di bagasi mobil dan membawanya pulang ke apartemennya. Nah, dalam perjalanan pulang, si Ed ini sempat diberhentikan di tengah jalan oleh polisi lalu lintas. Oleh karena lampu rem belakang mobilnya ini dalam kondisi mati. Nah, sayangnya polisi tersebut tidak sampai memeriksa bagasi mobil si Edmund Kemper. Dia hanya memberikan surat tilang atas kelalaian si Edmund Kemper ini. Nah, sesampainya di apartemennya, kedua mayat tersebut dibawa ke dalam kamar, kemudian ditelanjangi dan difoto dengan berbagai macam pose bugil. Setelah itu, si Edmund Kemper ini melakukan hubungan seksual dengan kedua mayat wanita itu, dan setelah nafsunya terpuaskan, barulah dia memutilasi satu persatu tubuh wanita tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dibuang di daerah pegunungan Loma Prieta, masih di daerah Santa Cruz. Pada bulan Agustus, warga setempat digemparkan dengan penemuan tengkorak dari kepala si Mary Ann dan juga Anita Lucchesa di daerah tersebut. Nah, dalam pengakuan si Edmund Kemper ini saat dia tertangkap, dia mengatakan bahwa dia baru mempunyai nyali untuk menyetubuhi para korbannya setelah mereka sudah tidak bernyawa lagi. Nah, inilah penyakit gangguan mental kejiwaan yang disebut dengan necrophilia syndrome, yang gue udah sebutkan apa sebenarnya penyakit itu di video part yang pertama. Nah, korban selanjutnya bernama Aiko Ko. Pada malam tanggal 14 September 1972, Edmund Kemper ini mengantarkan seorang siswi asal Jepang yang berusia sekitar 15 tahun bernama Aiko Ko, yang memutuskan untuk menumpang mobil Edmund Kemper setelah dia ketinggalan bus jemputannya menuju ke sebuah kelas dansa di kota itu. Sama seperti korban sebelumnya, si Aiko pun diajak muter-muter dulu dan diajak ke salah satu tempat terpencil yang sepi, yang benar-benar gak ada orang di situ. Kemudian dibunuh dengan cara dicekik dan ditembak kepalanya. Nah, setelah itu si Edmund Kemper ini menyetubuhi mayat tersebut hingga 3 kali di dalam mobil. Setelah melampiaskan hasrat seksualnya, si Edmund Kemper lalu bergegas meninggalkan tempat itu bersama dengan mayat Aiko yang ditaruh di bagasi mobil belakang. Ed sempat mampir sejenak di sebuah bar untuk minum beberapa gelas whisky, sebelum akhirnya dia kembali pulang ke apartemennya. Nah, sesampainya di sana, si Edmund Kemper ini kembali melakukan hubungan seksual dengan mayat si Aiko Ko ini. Kali ini si Ed memasukkan kemaluannya ke dalam mulut si korban sebelum akhirnya mayat si Aiko dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dibuang ke tempat yang sama seperti si Mary Ann dan Anita Lucchesa dibuang. Korban berikutnya ini adalah masih dari kalangan mahasiswi juga. Dia bernama Cindy Soul. Nah, pada tanggal 7 Januari 1973, si Kemper ini kembali pindah untuk tinggal bersama ibunya. Jadi dia balik lagi untuk tinggal kembali bersama ibunya karena dia sudah tidak kuat lagi membayar sewa apartemen dan biaya kehidupannya sehari-hari. Nah, lagi-lagi pertengkaran di antara mereka ini tak terhindarkan. Seperti biasa, ketika si Ed sedang berselisih paham dan ibunya, pasti dia akan keluar rumah untuk mencari mangsa di dalam melampiaskan amarahnya. Nah, kali ini yang bernasib sial adalah seorang wanita berusia sekitar 18 tahun, seorang mahasiswi juga bernama Cindy Soul. Nah, saat itu, si Edmund Kemper ini sedang berkendara di sekitar kampus si Cindy ini, namanya kampus Cabrillo College.
yang kemudian ada seorang mahasiswi dari kampus tersebut yang mencegatnya untuk meminta tumpangan. Dengan modus yang sama, si Edmund ini kemudian membawa Cindy ke suatu tempat yang sepi jauh dari keramaian. Dan di sanalah si Cindy kemudian dibunuh dan ditembak di bagian kepala hingga tewas seketika. Nah, sama seperti korban sebelumnya, jasad wanita tersebut dibawa pulang. Kemudian jasad si Cindy Saul ini disimpan di dalam lemari kamar tanpa sepengetahuan si ibu camper ini. Keesokan paginya, ketika ibunya telah berangkat bekerja, si Edmund Kemper kemudian menyetubuhi mayat Cindy dan mengeluarkan proyektil peluru dari kepala si Cindy Saul ini untuk menghilangkan jejak sebelum anggota badannya kemudian dipotong-potong dan kepalanya dipenggal. Nah, ada sedikit perlakuan yang berbeda dengan korban sebelumnya, gengs. Setelah dimutilasi, kemudian dibuang, mayat Cindy ini disimpan hingga 12 hari di dalam kamar. Selama mayat tersebut berada di sana, hampir setiap hari si Edmund Kemper ini melakukan hubungan seksual dengan mayat tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut sang korban. Setelah Ed puas, barulah potongan mayat si Cindy Saul ini dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dibuang ke dalam tebing. Namun kepala dari mayat si Cindy ini dikuburkan di halaman belakang rumah yang wajahnya ini diatur sedemikian rupa oleh si Edmund Kemper agar menghadap ke kamar ibunya. Nah, saat penangkapannya oleh pihak kepolisian, si Edmund Kemper menceritakan alasan dibalik dia mengubur kepala wanita itu, kenapa harus menghadap ke kamar ibunya. Nah, dia berkata demikian di dalam bahasa Inggris, guys. My mom always wanted to be looked up to. Jadi artinya itu bahwa ibuku ini selalu ingin terlihat tinggi dari orang lain yang ada di sekitarnya gitu. Nah, sepertinya ini adalah ungkapan pesan yang tersirat untuk sang ibu akan perlakuan kasarnya selama ini, atau sedari dia kecil hingga si Edmund Kemper ini dewasa ya. Nah, beberapa minggu kemudian, potongan tubuh dari si Cindy ini akhirnya ditemukan. Menurut pihak kepolisian dan ahli patologi, menemukan fakta bahwa tubuh Cindy dilumuri oleh cairan asam, diduga untuk mengawetkan jasad tersebut selama Ed menyimpannya selama 12 hari di kamar. Kemudian anggota tubuhnya dipotong-potong menggunakan gergaji listrik. Wow, sangat menyeramkan ya. Setelah Ed kembali mengalami perdebatan yang sangat sengit dengan ibunya, Kemper kembali lagi nih pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari korban pelampiasan dari kekesalannya. Nah, setelah beberapa kali kasus pembunuhan yang terjadi di kota Santa Cruz serta pelakunya yang belum juga tertangkap, maka status siaga pun diterapkan oleh pihak kepolisian untuk menghindari jatuhnya korban berikutnya dan untuk mempersempit ruang gerak pelaku hingga akhirnya nanti tertangkap. Karena para korbannya banyak dari kalangan mahasiswi, maka para mahasiswi tersebut disarankan untuk hanya menerima tumpangan dari mobil yang sudah ditempeli atau dilabeli dengan stiker sebagai penanda bahwa mobil tersebut aman untuk ditumpangi, gengs. Dan si Edmund Kemper ini lagi-lagi laki, dia lagi-lagi beruntung nih. Dia memiliki stiker itu ketika ibunya masih bekerja di University of California, Santa Cruz. Dan sebenarnya pada waktu itu, kota Santa Cruz sudah dalam kondisi yang sangat menyeramkan dikarenakan kasus pembunuhan berantai yang memakan korban dari kalangan mahasiswi yang pelakunya pada saat itu belum juga terungkap. Nah, sudah banyak nih sebenarnya pamflet berisi himbauan agar berhati-hati terhadap orang asing yang ingin memberi tumpangan, hingga petugas kepolisian yang juga sudah diturunkan untuk menjaga titik-titik rawan di kota tersebut. Namun naas bagi si Rosalind Thorpe berusia 23 tahun dan si Alison Liu yang berusia masih 20 tahun, di sekitar lokasi kampus USCS atau University California of Santa Cruz, mereka berdua menumpang Edmund Emil Kemper nih, yang kebetulan tengah melintas di daerah tersebut. Nah, menurut penuturan si Edmund Kemper ini saat peristiwa itu, sebenarnya si Rosalind Thorpe yang terlebih dahulu masuk ke mobilnya. Kemudian si Rosalind ini meyakinkan si Alison Liu kawannya untuk ikut serta. Karena pada waktu itu sebenarnya si Alison Liu ini sedikit menaruh curiga terhadap si Ed. Namun karena ajakan si Rosalind sahabatnya ini, akhirnya si Alison Liu juga ikut menumpang si mobil Edmund Kemper. Nah, sama seperti korban-korban sebelumnya, mereka berdua juga diajak muter-muter dulu sekitar 1 jam, kemudian dibawa ke tempat yang terpencil, ke tempat yang sepi di kota itu. Nah, tak selang beberapa lama, ketika mereka tiba di tempat itu, kedua gadis tersebut kemudian dibunuh oleh si Ed dengan cara yang sadis, ditembak menggunakan pistol kaliber 22 mm di kepalanya, kemudian mayat tersebut dibungkus dengan selimut dan dibawa pulang oleh si Edmund Kemper ke rumah ibunya. Nah, sesampainya di sana, Ed lagi-lagi melakukan hubungan seksual terhadap kedua mayat gadis itu sebelum akhirnya dimutilasi dan kepala keduanya dipenggal kemudian dikuburkan sama nih seperti kepala si Cindy Saul di halaman belakang rumahnya yang menghadap ke kamar ibunya si Edmund Kemper ini, gengs. Dan kemudian sisa dari potongan gadis-gadis ini dibawa dan dibuang di beberapa tempat di kota Santa Cruz. Dan sampailah kita kepada the final case of the Emil Edmund Kemper. Tak lain tak bukan, dia adalah ibu kandungnya sendiri, si Clarnell Strandberg Elizabeth
dan juga ada sahabat dekat dari ibunya yaitu si Shelly Hallet yang tidak berdosa yang juga turut menjadi korban kesadisan dan keganasan si Edmund Emil Kemper ini. Pada tanggal 20 April 1973, sepulang dari sebuah pesta, Clarnell Elizabeth, ibu dari si Edmund Kemper ini, seorang yang sekiranya harus bertanggung jawab atas kebejatan dan kejahatan serta kegilaan si Edmund atas kasus-kasus pembunuhan yang sudah terjadi sebelumnya terhadap orang-orang yang tidak berdosa, akibat dari perlakuan kasar dan pola asuh yang tidak manusiawi sedari Ed kecil, yang akhirnya membentuk karakter brutal si Edmund Kemper ini. Nah, ibunya yang pada saat peristiwa itu berusia sekitar 52 tahun, membangunkan Ed dengan kedatangannya dari pesta itu. Kemudian ibunya tak berlama-lama dia akhirnya masuk ke dalam kamarnya untuk bersih-bersih, ganti baju dan sebagainya. Setelah ibunya bersih-bersih dan ganti baju, ibunya ini menyempatkan diri untuk membaca sebuah buku di tempat tidurnya. Namun dia lupa untuk menutup pintu dari kamarnya sendiri. Nah, dia kemudian tanpa sengaja melihat Ed ini melintas nih di depan kamarnya karena pintunya tadi belum tertutup ya. Sontak si ibunya ini menegur Ed dengan berkata demikian, "Saya pikir kamu ingin duduk semalaman sambil melamun dan berbicara sendiri seperti layaknya orang gila yang kebingungan dan tidak berguna." Masih sempat-sempatnya ibunya ngomong seperti ini kepada si Edmund Kemper ini dengan kata-kata yang sebenarnya nggak etis ya, nggak wajar nih seorang ibu ngomong kasar seperti ini kepada anaknya. Dan Ed kemudian menjawabnya dengan singkat saja sebenarnya. Dia bilang, "No," atau "tidak, saya ingin tidur lebih cepat karena ini sudah malam." Nah, sebenarnya pada saat itu Ed sengaja nih menunggu si ibunya hingga tertidur sebelum dia melancarkan aksinya. Jadi pada saat itu dia udah geram, apalagi dengan mendengar perkataan ibunya seperti itu, dia menjadi panas dan dendam gitu. Dan sebenarnya dia menunggu ibunya hingga tertidur. Dan berselang beberapa saat ketika ibunya sudah terlelap, dia perlahan-lahan masuk ke kamar ibunya dan memukul si Clarnell ibunya ini dengan martil atau palu ya. Kemudian menggorok lehernya dengan pisau hingga putus. Tak hanya sampai di situ, si Edmund Kemper ini kemudian melanjutkan kekejiannya dengan melakukan oral seks terhadap kepala ibunya. Nah, setelah nafsunya terlampiaskan, si Ed lalu menggantung kepala tersebut dan dijadikan papan dart. Buat kalian yang belum tahu apa itu papan dart, yaitu adalah papan yang menjadi target. Kalau kalian biasa lihat di TV-TV, ada sebuah papan target yang bulat, yang biasanya orang tuh melempar anak panah ke arah itu. Nah, itulah yang disebut dengan papan dart ya. Kemudian dia memotong lidah ibunya ini dan mencabut pita suaranya, lalu dimasukkan ke dalam disposer. Nah, disposer ini adalah alat penghancur atau pengurai makanan yang biasa dibenamkan kepada zinc ya, atau tempat cuci piring di rumah-rumah di Amerika pada saat itu, gengs. Itu adalah bentuk kekesalan dari si Ed terhadap ibunya yang selalu meneriakinya dengan kata-kata yang kasar. Kemudian Ed henti-hentinya meneriaki kepala ibunya dengan kata-kata makian seolah-olah dia puas atas apa yang telah dia lakukan terhadap ibunya. Tak sampai di situ, kekejaman Ed ini berlanjut nih. Setelah dia membantai si Clarnell Elizabeth ibunya, yang notabene ini adalah ibu kandungnya sendiri, dengan sangat sadis, kemudian untuk menghilangkan jejaknya, Ed menelpon teman dekat ibunya, yaitu si Shelly Hallet yang berusia sekitar 59 tahun pada saat peristiwa itu, untuk datang ke rumahnya hanya sekedar menonton film dan juga minum beberapa gelas whisky. Tanpa menaruh rasa curiga, tawaran si Edmund Kemper pun diterima oleh teman ibunya ini, si Shelly Hallet. Sesampainya di sana, Shelly kemudian dicekik oleh si Edmund Kemper hingga tewas, lalu memenggal kepalanya. Dan kalau kalian tahu, si Edmund Kemper ini menghabiskan malam dengan mayat-mayat tersebut dengan melakukan hubungan seksual secara bergantian, baik dengan ibunya maupun juga dengan sahabat ibunya, si Shelly Hallet ini. Dan keesokan paginya, si Edmund Kemper ini kemudian memasukkan mayat tersebut ke dalam lemari dan meninggalkan sebuah catatan untuk polisi yang isinya, tak perlu lagi dia menderita, dia sudah beristirahat dengan tenang. Dan itu yang saya inginkan. Maaf kalau berantakan ya guys, saya tidak ada waktu untuk merapikannya. Wow, ini luar biasa sekali. Memang si Edmund Kemper ini terlahir menjadi seorang psikopat. Karena dari berbagai pernyataan atau statement yang dia keluarkan itu selalu menimbulkan hal yang tidak terduga nih, yang di luar daripada pemikiran manusia normal pada umumnya. Nah, setelah itu si Edmund Kemper ini meninggalkan lokasi kejadian. Jadi dia melarikan diri dari tempat itu. Dia menyetir tanpa henti ke daerah Pueblo, Colorado. Dan sebelum dia pergi, dia meminum pil kafein agar tetap terjaga untuk melakukan perjalanan sejauh 1000 miles. Sementara di Santa Cruz, California, sudah sangat heboh nih akan pemberitaan pembunuhan dua wanita parubaya, yaitu ibu dan sahabatnya.
Dia juga membekali dirinya dengan membawa 3 senjata dan ratusan amunisi di mobilnya untuk berjaga-jaga melindungi diri. Sebab dia sadar nih bahwa dia akan menjadi target penangkapan ya. Dan sembari dia menyetir mobil, dia menyetel radio di dalam mobilnya. Dia ingin selalu update akan berita dari kasus pembunuhan 2 wanita Parubaya yang notabene itu adalah ibu dan sahabatnya. Dan setelah mengemudi beberapa saat, dia tidak mendengar lagi berita yang keluar dari radio tersebut. Akhirnya dia menemukan sebuah telepon umum, dia turun kemudian menelpon polisi. Tetapi polisi ini tidak menanggapi panggilannya dengan serius dan menyuruhnya menelpon kembali di lain waktu, gengs. Dan beberapa jam kemudian, si Edmund Kemper ini menelpon lagi pihak kepolisian. Dia meminta untuk berbicara dengan salah seorang perwira polisi yang dikenalnya secara pribadi di cafe Jury Room, tempat dia biasa minum dengan polisi-polisi itu. Dan di sana dia mengaku kepada petugas itu bahwa dialah pelaku tunggal pembunuhan ibunya dan si Shelly Hallett. Nah, setelah pengakuannya tersebut, polisi kemudian datang dan membawa si Edmund Kemper untuk ditahan. Nah, saat diinterogasi, dia juga mengakui bahwa pelaku pembunuhan terhadap ke-6 mahasiswi di Santa Cruz adalah dirinya. Pada tanggal 7 Mei 1973, si Edmund Kemper ini didakwa atas 8 kasus pembunuhan, gengs. Jim Jackson, selaku kuasa hukum si Edmund Kemper ini, menyatakan bahwa Ed melakukan tindakan pembunuhan dalam keadaan tidak waras atau setengah dalam keadaan gangguan kejiwaan. Oleh sebab itu, si Jim Jackson selaku kuasa hukum mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk mengirimnya ke pusat rehabilitasi untuk para pelaku kriminal yang menderita gangguan kejiwaan saat itu. Namun pihak pengadilan belum dapat mengambil keputusan atas kasus ini, sebab dirasa perlu melakukan serangkaian tes kejiwaan terhadap terdakwa sebelum mengambil keputusan akan kasus yang dilakukan si Edmund Kemper. Nah, pada tanggal 23 Oktober 1973, pengadilannya kembali digelar. Dari pihak jaksa, penuntut menghadirkan 3 psikiater sebagai saksi ahli. Dari beberapa kali sesi wawancara yang telah dilakukan oleh para psikiater tersebut, akhirnya salah satu di antara mereka sebagai perwakilan, yaitu Dr. Joel Ford, memberikan keterangan resmi di hadapan hakim di dalam persidangan tersebut, bahwa merujuk dari hasil wawancara dan memeriksa catatan remaja si pelaku, nah, para psikiater yang diwakili oleh Dr. Joel Ford ini menyimpulkan bahwa si Edmund Kemper ini melakukan tindakan pembunuhan berantai dalam keadaan sadar dan waras, serta tidak dalam pengaruh gangguan kejiwaan apapun. Maka dari hasil keterangan tersebut, pihak jaksa penuntut mengajukan hukuman mati terhadap si Edmund Kemper. Namun dengan diberlakukannya moratorium hukuman mati atau penangguhan hukuman mati oleh Mahkamah Agung Negara Bagian California pada saat itu, maka para hakim akhirnya hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap si Edmund Kemper dan menyatakan bahwa pelaku secara meyakinkan dan bersalah telah melakukan pembunuhan berantai terhadap ke-8 korbannya. Si Edmund Kemper kemudian dikirim ke salah satu penjara dengan fasilitas medis untuk menangani para pelaku kriminal dengan gangguan kejiwaan, gengs. Nah, di sana si Edmund Kemper ini dikurung di blok penjara yang sama dengan para pelaku pembunuhan berantai kelas kakap lainnya, yaitu si Herbert Mullins dan Charles Manson. Menurut pengakuan si Edmund Kemper terhadap para pihak psikiater dan pihak kepolisian saat dia diinterogasi, teguran ibunya pada malam peristiwa dia membunuh dengan sadis ibunya itu membuatnya sangat sakit hati, ditambah lagi dengan dendam yang sudah lama dia pendam terhadap ibunya ini. Oleh karena peristiwa itu, malam yang seharusnya menjadi malam yang panjang untuk si Clarna Elizabeth ibunya ini beristirahat, malah berubah menjadi malam yang mencekam dan mengerikan bagi ibunya, di mana puncak atau klimaks dari hubungan yang kurang harmonis antara ibu dan anak, yaitu si Clarna Elizabeth dan juga Edmund Kemper, sedari dia kecil harus berakhir dengan tragis. Ed yang sedari lahir hingga dewasa ini tidak diperlakukan selayaknya seorang anak yang diasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh orang tuanya, berubah menjadi seorang predator yang buas, yang membunuh 10 orang untuk melampiaskan amarah dan kekecewaannya terhadap orang tua kandungnya sendiri, gengs. Kasus tragis dari seorang Edmund Kemper ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua di luar sana yang masih menerapkan pola pengasuhan dengan kekerasan terhadap anak. So, please stop tindakan tersebut karena itu akan meninggalkan bekas luka terhadap mental, perilaku, dan juga kejiwaan seorang anak, seperti apa yang dialami oleh si Edmund Kemper ini. Dan ini juga akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial mereka kelak. Dan tentunya para orang tua, saya yakin bahwa tidak ingin apa yang menimpa si Edmund Kemper ini dan orang-orang di sekitarnya juga terjadi terhadap keluarga kalian dan di lingkungan sekitar kalian juga, gengs.
Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gua, mendengarkan cerita gua, kisah dari tokoh serial killer yaitu si Edmund Kemper. Mudah-mudahan kalian suka, dan lagi-lagi gua ingetin buat kalian semua di rumah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel gua, sebab itu adalah bentuk dukungan buat gua untuk kedepannya bisa buat konten-konten atau cerita-cerita yang lebih seru lagi, lebih misterius lagi buat kalian dengarkan dimanapun kalian berada. Sekali lagi gue ucapin terima kasih. Di akhir kata, gua Takmasu TV pamit. I'm out.